Karena dengan Bepom, ya itu harapan kita. Tapi kan juga KPK juga akan kita tanya, bagaimana gitu kan gitu di tengah KPK yang seperti itu gitu. Jadi kita tinggal menunggu seperti disampaikan Prof. Ibnu tadi. Kelihatan ini kan kasus sudah lama 3 kasus ini. Jadi Ya. kayaknya itu memang sudah lama di TSK-kan itu loh, tas tipikor itu udah lama itu. Jadi mereka udah ready untuk melimpahkan, dugaan saya apa mungkin langsung P21 itu kayaknya gitu. Atau P19 saya nggak ngerti. Tapi intinya bahwa penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pemirsa, Febri Adriansyah kini disebut tersangka dalam 3 perkara dan penanganan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Di tengah pergantian Jampitsus, Komisi 3 DPR juga membentuk tim pengawas untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Lalu bagaimana menjamin proses hukum tetap independen? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Ilmu Hukum dan Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho, dan Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, yang akan menyusul nanti. Dan sebelum diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman berikut ini. Komisi 3 dan sendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3 nanti habis ini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Kayak gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak. Kita langsung sapa para narasumber yang sudah bergabung sore ini. Pertama ada Profesor Hipnu Nugroho, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ya, dan juga ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud. Baik, apa kabar Pak Saud? baik. Sore Pak Saud. Baik Mas, Prof. Baik. Sedikit agak delay ya kita sore ini. Semoga bisa. Iya, baik. Saya mulai dulu dari Prof. Hipnu. Prof, tadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa Komisi 3 sudah akan membentuk panja begitu. Panja biasanya diketuai oleh internal DPR sendiri ya, Prof. Pertanyaan saya adalah untuk dengan dibentuknya atau adanya tim independen bentukan Komisi 3 untuk mengawasi penanganan kasus ini dari sudut pandang hukum acara pidana, idealnya Prof, apa yang harus mereka lakukan? Target-target apa yang harus mereka penuhi dan apa yang harus publik ketahui terkait hal itu? Prof. Hipnu. Begini Mbak, saya kira Kortas Tipikor Halo Mbak. Ya, silakan Prof. Halo, sudah profesional. Nah, karena kalau kita lihat pada hari ini kan sudah menentukan tersangka. Kemudian sudah penyerahan P21-nya. Ini luar biasa. Biasanya kan berbelit-belit dulu. Sehingga dalam seperti ini tampaknya Kortas Tipikor segera melimpahkan kepada kejaksaan untuk sebagai bentuk gelar perkara bersama. Karena dalam suatu konteks hukum acara pidana itu sebagai bentuk asas cepat. Pra penuntutan itu adalah sebagai luar koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Karena penyidiknya adalah jaksa, penyidiknya polisi, penyidik jaksa. Ini suatu koordinasi yang luar biasa.
sehingga perkara ini tidak berlarut-larut, bisa mengembangkan terhadap perkara yang lain. Itu. Nah, hadirnya Komisi 3 saya kira sebagai bentuk pengawasan, karena Komisi 3 itu pengawasan apakah pelaksanaan itu sampai pada akarnya, apakah ada suatu kendalanya. Karena kita lihat ini kan suatu proses antara penyidik jaksa dan penyidik penuntut umum. Sedangkan sebagai tersangkanya adalah mantan pejabat jaksa. Ini yang dikhawatirkan adanya suatu gesekan. Tapi kalau kita kemarin melihat kan perkembangannya kan KPK juga, oh enggak, ini kan masih awal. Apakah masih dimungkinkan nanti Pak Saud diserahkan kepada KPK sebagai koordinator supervisi? Pertanyaannya, kalau Porsim, apakah ada hambatan atau tidak? Tampaknya kan nggak ada hambatan. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk sistem peradilan pidana sudah on the track dan kita menunggu percepatan-percepatan, karena bagaimanapun asas cepat itu harus dilakukan dalam suatu penyelesaian pengungkapan perkara, apalagi perkara yang sangat menyita masyarakat. Itu Pak kira-kira. Pak Saud setuju Pak, sudah tepat pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR, oleh Komisi 3 yang notabene mitranya Polri, mitranya Kejaksaan dalam hal ini, dan posisi KPK di mana Pak Saud? Iya, karena main gitu DPR Komisi 3 digaji untuk itu ya. Malah jadi salah kalau dia nggak kerja tuh. Cuman masalahnya kan selalu kita bertanya how, Hmm. bagaimana kamu mengerjakan itu gitu. Nah kemudian kalau kita kembali ke posisi KPK yang selama ini kita kenal sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan, yang disebut selalu trigger mechanism untuk kemudian mereka bisa melaksanakannya dengan perform, ya itu harapan kita. Tapi kan juga KPK juga akan kita tanya how, bagaimana gitu kan, gitu di tengah KPK yang seperti itu gitu. Jadi kita tinggal menunggu seperti disampaikan Prof. Ibnu tadi, kelihatan ini kan kasus sudah lama, 3 kasus ini. Jadi kayaknya itu memang sudah lama di TSK-kan itu loh, Tas Tipikor itu udah lama itu. Jadi mereka udah ready untuk melimpahkan, dugaan saya apa mungkin langsung P21 itu kayaknya gitu, atau P19 saya nggak ngerti. Tapi yang intinya adalah apa yang dilakukan oleh Polri itu kita harus melakukan apa yang kita sebut selalu check and balance. Jadi 3 institusi pemberantas korupsi, KPK, Polri dan Kejaksaan ini memang harus mereka bekerja sama, karena pada sebabnya kan mereka menghadapi musuh yang sama gitu. Jadi makanya saya bingung. Ini kan musuhnya Polri, KPK dan Kejaksaan ini kan musuhnya sama, koruptor gitu. Kok jadi gontot-gontotan, tarik-tarikan. Jadi masalahnya sih sebenarnya konflik of interest. Kalau kita menghadapi yang musuh yang sama ya kita kerjasama gitu. Jadi agak aneh kalau nggak kerjasama justru. Jadi sekali lagi kita hanya berharap, oke, kembali ke jalan yang benar. Kamu bertiga tuh musuh kamu sama, kerjasama yang baik. Nanti lama-lama daripada diadili sama rakyat, mau nggak tuh kan gitu. Rakyat kan sudah minta tuh, mari kita adili kalau nggak bisa diadili. Sekali lagi kita berharap ini sudah pembelajaran untuk proses ke depan. Dan kalau lambat, karena memang 3 institusi ini di bawah presiden, kita berharap presiden juga memantau ini lewat orang-orangnya dengan ketat, gitu Mbak. Oke, ini artinya Anda sudah menilai bahwa apa yang dilakukan, yang ditempuh saat ini sudah benar, bahwa perkara ini memang sejak awal tidak seharusnya langsung diambil alih oleh KPK dan dibiarkan di Kejaksaan Agung saja. Ya, masalahnya kan koordinasi supervisi yang dilakukan KPK itu saya nggak ngerti situasinya apa seperti di dalam. Karena biasanya kalau kasus korupsi itu SPDP online-nya itu jalan. Jadi ketika kemudian semua penyelidik, baik tidak hanya di pusat, di daerah juga, penyelidik-penyidik sudah mulai melakukan penyelidikan, itu ada yang disebutnya SPDP online. Jadi KPK bisa melihat, ini kok udah lama banget nih, kok nggak maju-maju kasusnya, apa masalahnya? Disitulah fungsi supervisinya. Jadi kemarin mungkin saya dengarkan itu KPK hadir di dalam konferensi pers itu, tapi kemudian tidak muncul karena mereka sudah melihat mungkin, oh oke, udah track, tinggal mereka melaporkan ke Kejaksaan, ya, tinggal nunggu P21, karena ini kasusnya cukup lama gitu. Justru kita jadi bertanya-tanya, karena orang-orang akhirnya macam-macam penilaiannya. Triggernya itu apakah memang kemudian soal MBG dan seterusnya, oke, kita nggak masuk di situ, tetapi itulah kalau memberantas korupsi itu setengah-setengah gitu. Kalau Anda udah prudent, kenapa mesti sekarang baru dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian segera disidangkan? Kan kelihatannya per hari ini penilaian saya pribadi ini udah matang kasus ini, tinggal dilaksanakan aja untuk kemudian diproses. Jadi sekali lagi kalau Mbak tanya apakah kita
mendukung ini, ya of course ini pembelajaran buat kita semua bahwa musuh kita itu sama, 3 penegak hukum ini musuhnya sama, please kerjasamalah dengan baik. Dan DPR juga kita bertanya bagaimana Anda melakukan pengawasan itu, kalau hanya normatif saja sih, ya ini akan begitu-begitu aja gitu Mbak. Baik, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, kita dalam sistem peradilan pidana Indonesia kita mengenal single prosecution system, di mana penuntutan merupakan kewenangan Jaksa Agung melalui jajaran kejaksaan. Dengan melihat perkara ini untuk menghindari konflik of interest, Anda menilai ini sudah tepat dilimpahkannya ke kejaksaan, bukan diambil alih oleh KPK? Ya, sebagai bentuk ruang koordinasi pra penuntutan, tadi saya sudah tepat sekali tadi. Ya, tepat karena apa? Kalau kita lihat, Mbak, dalam hitungan minggu hari ini ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada pelimpahan P21. Ini berarti kan Bang Sal tadi betul, ini sudah perkara lama. Coba kalau kita bandingkan terhadap perkara-perkara lain, itu kan hampir berbulan-bulan, bahkan dilakukan upaya paksa. Ini tidak. Ini ternyata kita lihat kemarin penggeledahan, ya kan, 3 hari lalu penggeledahan, kemudian pada hari ini diadakan suatu penetapan tersangka, kemudian juga penyerahan P21 syarat formal. Berarti kan tinggal syarat material terhadap orangnya. Artinya apa? Pemberkasan tentang kekaitannya dengan rekonstruksi, gelar perkara, itu sudah cukup semua. Berarti kalau kita lihat, berarti memang sudah lama ini dipersiapkan untuk jadi tersangka. Dalam hal pengalaman Mbak, kita lihat kasus perkara, paling tidak itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Itu baru pada saat pelimpahan perkara. Ini hitungan minggu, Mbak. Nggak ada hitungan hari. Nah, gitu loh. Baik. Artinya memang sudah cukup bukti kan begitu, Mbak. Dan bahwa kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, Prof, bukan ke KPK misalnya, kita kesampingkan dulu undang-undang kejaksaan yang mengatur soal ini. Tapi pertanyaan saya adalah dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, itu kan jaksa penuntutnya adalah jaksa yang semula bernaung di kejaksaan, kemudian karena dia diperbantukan di KPK maka diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan dan kemudian bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan KPK untuk tugas penuntutan. Tapi karena dilimpahkan ke kejaksaan, maka tugas penuntutan kan jaksanya dipilih oleh Jaksa Agung nantinya. Pertanyaan saya adalah untuk bagaimana publik kemudian bisa menaruh percaya bahwa ini akan penuh independen, penuh objektif, penuh transparansi. Ya, saya kira kita harus percaya, Mbak. Makanya tadi kan Komisi 3 akan mengawasi. Karena kalau kita ditangani oleh KPK itu sebagai bentuk koordinasi supervisi. Kalau ada suatu hambatan, baru KPK turun tangan. Pertanyaannya kan tidak ada hambatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ada kekhawatiran jaksa untuk melakukan ketidakobjektifan, ketidakindependensinya, bahwa itu karena sebagai bentuk mantan atasannya, itu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kejaksaan dan harus dimonitor. Karena itu bicara independensi, tuntutan itu, bicara keterbukaan, bicara objektivitas. Itu Mbak, yang saya kira kita tidak perlu khawatir. Baik, kita harus optimis ya, kita harus percaya. Baik, Pak Saud, secara normatif apakah KPK sebenarnya punya ruang Pak untuk mengambil alih atau masuk lebih jauh ke perkara ini? Ya kan di awal tuh udah ada MOU 3 penegak hukum ini tidak akan mengambil alih kalau sudah satu instansi menangani lebih dulu. Tetapi dalam hal mereka merasa ada persoalan, undang-undang juga mengatakan KPK bisa mengambil alih itu. Atau kalau mereka menganggap ada persoalan-persoalan besar yang memungkinkan KPK harus kemudian mensupervisi koordinasi. Tapi lebih cenderung sebenarnya selama ini supervisi koordinasi. Artinya masih tetap yang menangani, yang bertanggung jawab adalah mereka karena materialnya di tangan mereka dan mereka maksudnya di luar KPK. Sehingga kalau kita kemudian menemukan ada sebuah proses yang katakanlah mereka mengalami kesulitan, tapi dalam case ini kelihatannya saya lihat nggak ada kesulitan ya, bukti-buktinya bahkan mereka sudah cukup. Jadi KPK hanya memantau saja untuk kemudian mereka melihat bagaimananya itu dijalankan nanti. Jadi kalau Mbak tanya tadi, apakah kemudian nggak mesti harus diambil atau diserahkan KPK, itu kan tergantung dari tingkat kesulitannya. Karena dari awal sudah ada komitmen, kalau saya sudah tangani, instansi lain nggak boleh tangani lagi gitu. Kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip yang kita memerlukan bantuan dukungan yang menyangkut
baik itu formil material maupun ke tenaga ahli atau menyelesaikan barang bukti dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau memang ini sudah cukup matang, saya pikir tinggal bagaimananya kita melihat ini diselesaikan dengan cepat. Sebab ada kaitan dengan investasi ya, karena apalagi di PLN segala macam itu. Jadi Ya, saya pikir tinggal kita menunggu bagaimana berikut ke depan ini transparansinya, akuntabilitinya, terus kemudian konflik of interest-nya yang kita harus hindari. Memang ya udah memang takdirnya begitu, jaksa yang sebagai satu lembaga yang melaksanakan ini nggak bisa juga umpamanya dikasih ke KPK karena jaksanya di bawah KPK. Ya tetap aja jaksanya juga dari undang-undang kejaksaan, dari kejaksaan. Jadi kita jangan menaruh curiga dulu sampai mereka nanti bisa menjalankan apakah proses due process of law ini dilaksanakan dengan adil untuk kepentingan yang lebih besar penegakan hukum anti korupsi gitu Mbak. baik. Dengan berpindahnya penanganan perkara dari Polri ke Kejagung, bagaimana Pak Saud menjaga untuk berpindahnya barang bukti, hasil penggeledahan, dokumen, agar tidak menimbulkan persoalan nantinya di pengadilan? Nah, itu yang mungkin menurut saya nanti poin-poinnya akan perlunya supervisi koordinasi yang baik itu dilakukan oleh DPR dan yang lain-lain. Karena kan pengalaman menunjukkan juga ada kesulitan juga untuk mungkin mentransfer ini untuk kemudian maksudnya mengalihkan ini untuk kemudian mereka melaksanakan bagaimana penuntutan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi semua kita yang masyarakat, DPR, Komisi 3, siapapun. Kemudian kalau di kejaksaan itu ada komisi kejaksaan, ya kan, di Polri juga ada yang melakukan pengawasan. Jadi unsur-unsur pengawasan kita ingatkan untuk kemudian memantau ini, karena ini sudah sangat eye catching, menarik perhatian banyak orang, dan kemudian kasusnya cukup besar. Dan jangan lupa, ketika kemudian penegak hukum yang harus memberantas korupsi justru korup, hukum pemberatannya itu harus ada. Ini harus lebih berat dibuatnya karena ini penegak hukum pelakunya dan undang-undang juga mengatakan gitu, hukum akan diberatkan berapa bulan, berapa persen dari Ya. hukuman yang diterima bukan penegak hukum gitu Mbak. Ya, dan jurisprudensi kita sudah membuktikan APH yang berbuat atau koruptor yang dari lingkaran APH mendapat vonis yang lebih berat ternyata di MA. Pak Saud, apakah ini artinya kemudian perlu dilakukan audit juga Pak terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh FA? Oh iya, karena kan tentu kita akan melihat bagaimana proses keadilannya. Walaupun ini selama ini disebut hanya ada 3 case, ya, tanpa kita juga merasa menempatkan praduga bersalah gitu ya. Ya rakyat semua kita praduga bersalah dong. Yang praduga tidak bersalah itu kan hanya di hatinya hakim. Penyidik juga praduga bersalah. Kalau nggak berani dia membongkar rumah itu. Jadi praduga bersalah dengan praduga tidak bersalah jangan salah. Tetapi kalau kemudian kita mendalami kasus-kasus itu hanya karena dendam terhadap FA ini nggak boleh, hukum nggak begitu. Jadi kecukupan buktinya. Jadi nanti kan mungkin ketika kemudian ini mulai muncul kan bisa jadi orang muncul tuh orang-orang yang merasa bahwa dia harus ngomong, ada whistleblower, ya kan. Terus kemudian juga bisa jadi nggak nutup kemungkinan ini FA juga justice collaborator juga di kasus yang lain, kita juga nggak tahu. Jadi masih panjang yang menurut saya supaya internasional nanti menilai kita indeks persepsi korupsinya bagus tahun depan karena tahun ini 34 ya itu rendah. Jadi kita harus menangani kasus ini benar-benar dengan prudent. Jangan juga kepancing sama pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan aspek-aspek hukum yang melingkupinya. Tapi perdebatannya harus jalan dan rakyat yang selama ini juga merasa keadilannya merasa terpinggirkan, cerminan dari kasus ini ada merupakan bagian yang harus kita tunjukkan bahwa kita serius memberantas korupsi, gitu Mbak. Ya, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, saya bergeser ke subjek hukum, Prof. Sekarang kan sudah ditetapkan ada 2 tersangka yang FA dan DR. Subjek hukum lainnya yang bisa ikut dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini sampai mencapai ke siapa saja, Prof? Iya, subjek hukumnya jelas. Karena kalau kita lihat dakwaannya kan, bukan dakwaannya, berita acaranya kan kesalahan itu ada pada pasal 12E. 12E itu tentang pemerasan. Pemerasan itu apa sih? Pemerasan itu adalah tindakan seorang ASN penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan pemerasan, meminta sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Jadi di sini
adalah sebagai bentuk berarti aktif. Lah, sekarang pertanyaannya siapa yang pasif? Ya mungkin yang swasta tadi, yang apa namanya, yang sebagai pelakunya tadi. Lah, kemudian juga terhadap 12B besar gratifikasi. Gratifikasi. Lah, gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud. Pemberian dengan suap dalam arti pasif. Kan itu, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sebagai subjek penyelenggara negara, sebagai subjek negara, itu nggak boleh menerima apapun. Saat menerima itu harus ditolak. Jadi mens reanya itu saat menerima atau setelah menerima tidak melaporkan kepada KPK. Jadi 2 dimensi itu yang harus dilakukan pada 12B yang menjadikan apa namanya BAP yang dianggap Polres Portas ini. Nah, itu yang saya kira menjadikan suatu BAP yang cukup bagus ya. Kasusnya sederhana, Pak. 12 itu sederhana pemerasan itu. Karena tindakan memerasnya seperti apa lah, maka nanti ada korban-korban pelaku yang diperas, itu yang menjadikan saksi. Atau juga menjadikan sebagai tersangka, tergantung konteksnya nanti. Demikian juga pihak-pihak yang memberikan, yang menjadikan saksi. Kalau penerima itu menjadikan tersangka. Karena apapun seorang ASN penyelenggara tidak boleh menerima sesuatu, karena itu akan mengganggu tanggung jawab kewajiban yang akan diemban. Ya, pemerasan itu sebagai kejahatan asalnya ya, Prof. Kemudian nanti bisa diproses lagi untuk TPPU-nya. Ya. Baik, Prof Hipnu, Pak Saud, kita harus jeda azan maghrib terlebih dulu. Nah, inilah nanti. Ya, kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib berikut ini, tetaplah bersama kami. Penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Kita lanjutkan dialog bersama Guru Besar Ilmu Hukum dan Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud, saya ke Anda, Pak. Tadi kalau Pak Prof Hipnu sudah menjelaskan terkait subjek hukum. Pertanyaan saya, aset usaha yang sekarang disinyalir milik FA itu kan hampir semuanya terdaftar atas nama anak, kerabat dekat, kemudian juga ada perantara kunci. Ada 4 di sini, inisial DR, JA, NH, RC, yang dinilai sesama alumni Universitas Jambi begitu. Bagaimana mendalami peran masing-masing ya, Pak Saud? Ya, pertama kan kalau itu kan itu modus pencucian uang ya. Itu modus pencucian placement, terus kemudian layering dan seterusnya, mengganti nama dan seterusnya. Itu kan modus pencucian uang. Kita lihat nanti apakah mereka menyelesaikan dulu persoalan predicate crime-nya dari 3 kasus yang dia sebut-sebut, atau kemudian mereka masuk ke tindak pidana pencucian uangnya. Tetapi akan menjadi lebih menarik kan ini kasus sangat banyak ya, sebenarnya dia menerima dari siapa gitu. Terus kemudian bagaimana dia menerima itu? Apakah umpamanya nanti dikaitkan dengan, kalau umpamanya tadi Prof Hipnu sudah menjelaskan pasal 12 atau pasal 5 atau pasal 2, pasal 3, kita juga nanti mesti lihat pasal apa saja yang dikenakan. Kan kita belum dengar nih. Penyidik belum menjelaskan secara terbuka sebenarnya unsur-unsur mana yang dikenakan kepada yang bersangkutan, sehingga kemudian secara keseluruhan kalaupun ada kickback bagaimana dia memperolehnya, dan nanti kan ada unsur pemberatan di situ. Kenapa kok penegak hukum justru pemberantasan korupsi jadi melakukan tindak pidana korupsi. Jadi sekali lagi bagaimana kita bisa menjelaskan ini nanti ke publik, tentunya kalau memang pun harus menunggu di proses di pengadilan baru kita bisa melihat seperti apa. Tapi penting bagi kemudian penuntut nanti kalau memang sudah dilimpahkan dalam hal ini yang berada di dalam korpsnya sendiri, meyakinkan kepada publik bahwa mereka akan melakukan apa yang disebut free trial, apa yang mereka sebut sebagai due process of law, yang memang benar-benar bebas dari konflik kepentingan dan transparan dan dilakukan dengan akuntabel. Akuntabel itu kan nanti proses-prosesnya bagaimana. Jadi kita semua punya kewajiban untuk memantau ini, untuk meyakinkan bahwa semua proses itu sesuai dengan kalau hukum pidana seperti apa. Dan ini yang menurut saya
justru menjadi perhatiannya DPR gitu. Jangan ada confuse lagi karena hukum pidana yang lama, yang baru, kemudian pasal yang dikenakan ya pasal berapa, bagaimana aset yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan. Yang menurut saya Komisi 3 justru harus masuk ke detail-detail itu. Ya, Hmm, dia jangan pakai helikopter view, oh iya itu ada hutan dari helikopter nggak baunya ular apa aja dia nggak tahu gitu loh. Ini yang menurut saya harus menjadi bahan pemikiran mereka. Tadi bagian depan saya katakan bagaimana hmm. kamu mengawasinya gitu Mbak. Baik, Pak Saud, ini juga tersangka satunya inisial DR itu disebut sebagai gatekeeper. Dalam konteks TPPU, perantara kunci atau gatekeeper itu tugasnya ngapain aja Pak Saud? Ya itu kan ada the most trusted man yang dia saling percayain kan. Dan itu nggak menyangkut jabatan, nggak menyangkut latar belakang, karena kepercayaan itu bisa jadi juga supir juga kalau dipercayain, gua ngambil uang gua kasih ke supir atas nama dia gitu. Jadi gatekeeper itu merupakan bagian yang kalau kita bisa buktikan bagaimana pola-pola komunikasinya. Dan saya membayangkan karena bagaimana mereka memastikan bahwa ada di dalam berangkas begitu banyak, kayaknya penyidik itu nanti sudah paham betul ya Ya. siapa-siapa yang harus lebih bertanggung jawab di situ, Mbak. Baik, kita melihat ya Pak Saud ada interaksi dari Kejagung, Polri, bahkan juga ada pengawalan TNI di rumah Jampitsus. Bagaimana Anda melihat risiko governance dalam hal ini ketika lembaga-lembaga yang seharusnya saling mengawasi justru tampak saling mendukung, saling tumpang tindih dan berpotensi untuk konflik of interest? Ya, dalam skala yang lebih besar itu yang saya katakan karena tiga institusi ini kan sekarang penegak hukum ini KPK, Polri dan Kejaksaan itu di bawah tangannya kepemimpinan Presiden saat ini. Ya, Nah, orang-orang yang kemudian harus bertugas untuk itu siapa? Saya lihat apakah lewat Komisi 3 sehingga bisa dipastikan ketiga institusi penegak hukum mereka menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diminta oleh KUHAP, apa yang diminta oleh undang-undang, apa yang diminta oleh apa yang disebut due process of law. Jadi sekali lagi kalau umpamanya ada unsur-unsur lain, kalau memang relevan untuk mendukung tindak pemberantasan korupsi menjadi lebih lancar, menjadi lebih smooth, menjadi lebih prudent, bisa dipertanggungjawabkan ke publik, ya itu kita siapapun, jangankan umpamanya katakanlah TNI gitu, tukang beca aja kalau mau dukung boleh dukung gitu. Tapi hmm, apakah kemudian mereka justru jadi menghalang-halangi yang bisa berpotensi dikenakan menghalang-halangi penyidikan, atau mereka justru mendukung? Kalau mendukung siapapun boleh, kita juga boleh mendukung. Kalau ada bukti kita berikan. Ada masyarakat yang pernah paham betul bahwa perilaku yang bersangkutan abuse of power, ya silakan aja melaporkan gitu. Itulah oke, maksudnya. Hukum itu harus di check and balance oleh siapapun, terlebih oleh rakyatnya, karena yang merasakan kan rakyat. Jadi baik. jangan juga curiga kepada semua kesatuan-kesatuan itu. Of course potensi konflik of interest-nya ini saya nilai sangat tinggi. Apakah di lingkungan swasta atau penegak hukum lainnya dan seterusnya. Justru itu tugas kita untuk mengawasinya gitu Mbak. Baik, baik, baik. Pak Saud, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Saya dengar Anda harus bergeser. Prof. Ibnu, kita lanjutkan dialognya. Tadi kalau Pak Saud bilang bahwa dasar penetapan sebagai tersangka ini harus dijelaskan secara segera begitu ya. Menurut Anda apakah dasar penetapan tersangka, kemudian konstruksi dari 3 perkara yang disangkakan atau diduga dilakukan oleh 2 tersangka tersebut, asal-usul aset, alasan pelimpahan perkara mana yang harus didahulukan untuk Kejaksaan Agung ataupun Polri mengumumkan ini kepada publik? Iya, begini Mbak, memang yang kita tunggu-tunggu sejak kemarin itu sebetulnya bagaimana Kortas Tipikor mendesain suatu perkara yang terkait dengan perkara ini itu seperti apa sebetulnya begitu Mbak. Itu. Jadi tidak serta ujuk-ujuk kemudian diserahkan kepada P21 kepada kejaksaan. Nah, ceritanya seperti apa? Emasnya, uangnya itu dari mana, siapa yang membawa, dalam konteks apa, kepentingan apa, itu nggak muncul, tahu-tahu digeledah gitu. Tapi paling tidak memang sekarang kalau kita mendengar seperti itu, betul bahwa ini memang perkara sudah lama. Tadi saya katakan, berarti pemeriksaan sudah lama. Cuma memang untuk penggeledahan adalah sebagai upaya untuk memperkuat bukti pembuktian di dalam suatu penyidikan
Dengan demikian sebagai bentuk cerita modus yang dilakukan Pak F Baik, Pak Prof. Hipnu. D itu seperti apa? Prof. Hipnu, tampaknya komunikasi kita terganggu, kita perbaiki terlebih dulu, Prof. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa, kita kembali usai jeda. Penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama pakar hukum acara pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, kita dengar lebih dahulu statement dari PLT Jampitsus Rudi Margono. Secara formil akan menerima penyerahan peran perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat patut menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti ke maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kantor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak umum negeri, yaitu berinisial F. Ya, demikian tadi PLT Jampitsus Rudi Margono. Saya tanyakan ke Prof. Hipnu. Prof, ini artinya PLT Jampitsus, maksud saya mantan Jampitsus FA mengundurkan diri, statusnya masih aktif ya Prof? Masih aktif sebagai jaksa. Kemudian nanti yang memeriksa etiknya itu Pak Rudi Margono yang juga sebagai jamwas dalam hal ini, pengawas. Betul demikian ya Prof? Ya, betul. Ya, itu kan sebetulnya makanya di sini nanti sebagai bentuk tantangannya, bagaimana sebagai bentuk menyelesaikan pekerjaan sebagai jaksa dan melihat suatu perkara. Harus dibedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan antara jabatan yang harus dipisahkan. Itu yang menjadikan suatu tantangan untuk objektivitas. Jadi jangan sampai membawa perasaan tidak enak, riko, nah itu yang harus dihilangkan. Disitulah harus keluar sebagai penuntut umum, sebagai penyidik yang menerima berkas dari kepolisian untuk memeriksa suatu perkara. Jadi ini sebetulnya bukan orangnya, tapi perbuatannya, Mbak. Perbuatannya atas dugaan 12E kaitannya pemerasan, 12B kaitannya gratifikasi, dan pencucian uang pasal 4, pasal 5 Undang-Undang nomor 10 2010. Itu yang saya kira harus menjadikan suatu tantangan antara pihak-pihak yang memeriksa. Oh, ini bekas atasnya, harus dihindarkan seperti itu. Baik. Inilah yang menjadikan pengamatan kita semua termasuk masyarakat lah, termasuk Komisi 3 yang dilihat seperti itu, Mbak. Baik, termasuk relasi Kejagung Polri dalam kasus ini menurut Anda lebih menunjukkan sebagai check and balances begitu ya, bukan tarik-menarik kepentingan antara 2 instansi tersebut.
Ya, bukan, apalagi tarik menarik, enggak. Ini suatu kasus hukum. Makanya tadi Pak Saud mengatakan ini suatu musuh bersama adalah korupsi, kan itu. Sehingga bagaimana penanganan ya penanganan bersama, koneksitas sebagai bentuk integritas, sebagai bentuk pra penuntutan, ruang koordinasi. Itulah yang kita inginkan. Apalagi di KUHP baru, Mbak. KUHP baru itu sudah meletakkan bagaimana ketika pemeriksaan jaksa masuk sebagai peneliti untuk sebagai asas cepat kepada di persidangan. Jadi bukan lagi asas diferensiasi fungsional sudah nggak ada sekarang, tapi Baik. sudah diferensiasi yang terbatas, itu Mbak. Baik, saya juga ingin mengutip Pak Saud, tadi kita menggunakan asas praduga bersalah dalam hal ini seperti yang penyidik lakukan dalam penggeledahan-penggeledahan di beberapa titik. Tidak ada satupun usaha, Prof. Hipnu, restoran, perusahaan yang tercatat di LHKPN atas Ya. nama FA. Apa catatan Anda terkait hal itu? Ya, ada asas praduga bersalah dan asas praduga tak bersalah. Jadi asas praduga bersalah itu meletakkan pada perlakuan. Jadi kalau perlakuan itu dilakukan dengan upaya paksa, misalkan penangkapan, penahanan, itu sudah asas praduga bersalah. Oh, buktinya ada kok, barangnya ada kok, ditangkap lagi, kan gitu. Itu asas praduga bersalah. Kalau asas praduga meletakkan keadaan bebas, lah itulah nanti di persidangan menjadi asas praduga tak bersalah. Disitulah suatu perbedaan antara perlakuan bersalah dan tidak bersalah. Nah, ini yang sekarang saya kira Kortas Tipikor melakukan suatu tindakan yang asas praduga tak bersalah. Gitu. Baik, kenapa perusahaan, restoran, kafe itu tidak tercatat di LHKPN, Prof? Apa catatan Anda? Ya, catatan kami tidak objektif, kan itu loh. Jadi disinilah yang saya kira sebagai bentuk pejabat negara, masyarakat, catatan itu harus komplit. Jangankan restoran, sepeda bodol pun kalau perlu dicatat, Mbak. Sepeda rusak itu dicatat, karena itu aset. Kan itu. Ini yang kalau kita melihat hasil-hasil KPN itu banyak sekali yang tidak dicatatkan. Pertanyaannya kenapa tidak dicatatkan? Ada suatu kegundahan, ada suatu kekhawatiran, itu yang terjadi biasanya. Sehingga kadang-kadang tidak objektif. Padahal LHKPN itu sebagai pintu masuk untuk melihat profil jabatan seseorang. Oh, ini seorang jaksa, berapa sih kekayaannya? Kok melebihi? Wah, itu betul. Lah, itu profil. Lah, berarti kalau seperti itu ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa tidak dilaporkan? Nah, disitulah saya kira KPK juga punya PR ke depan untuk menyisir bagi pejabat-pejabat yang tidak melaporkan LHKPN secara objektif. Begitu, Pak. Baik, Anda melihat posisi KPK saat ini seharusnya sebatas apa, Prof. Hipnu? Hanya sebagai supervisor saja atas Polri dan Kejaksaan atau sebenarnya bisa masuk lebih dalam menjadi penegak utama dalam perkara Jampitsus ini? Ya, enggak juga, Mbak. Karena sekarang kan namanya penyidik itu sudah ada polisi, sudah ada jaksa, ada KPK. Ini independensinya tinggi sekali. Jadi KPK masuk itu kalau memang ada suatu permasalahan antara penyidikan dan penuntutan. Itu yang disebut tadi Korsub koordinasi supervisi. Itu yang muncul misalkan suatu perkara itu mau dinaikkan, kok tidak naik-naik. Mau perkara dilimpahkan, tidak naik. Kepolisian kesulitan menginginkan keinginan penuntut umum juga kesulitan untuk menerjemahkan pada penyidikan. Itu baru masuk sebagai Korsub untuk mengkoordinasi supervisi. Permasalahannya di mana? Nah, di situ, Pak. Di situ. Nah, dalam hal seperti ini makanya KPK saya kira tidak pada posisi yang melihat, biarkan masalah penyidik Kortas maupun penyidik penuntut umum berjalan dengan koridor yang ada. Baik. Kita percayakan, karena masing-masing penegak itu sudah firm semua. Gitu. Baik, dari sisi politik hukum, Prof. Hipnu, siapa yang harus bertanggung jawab memastikan kasus ini tidak berhenti di 2 tersangka saja, tapi menembus jejaring dan aliran dana di belakangnya? Nah, disinilah nanti bagaimana penegak hukum, Komisi 3, yang dalam hal ini juga nanti penuntut umum mampu membuka tabir itu apakah hanya masalah F atau D ataukah ada yang lain. Siapa yang menjadikan objek pemerasan, siapa yang menjadikan objek pemerasan ataupun terkait pemberian dugaan gratifikasi. Pemberi itu bisa dicacak, Mbak, pemberi itu, tapi penerima itu yang tidak boleh. Nah, disitulah yang saya kira yang kita tidak lihat perkembangan seperti itu dalam suatu penyelesaian yang kita dengar selama ini, ujung-ujung langsung dilimpahkan.
Nah, tapi itu baik, itu baik. Nanti kita lihat di dalam suatu dakwaan dalam penuntut umum dalam membuka seperti ini. Jadi saya kira secara politik hukum ini bagian dari apa namanya Pak Presiden ya asta cita Presiden itu kan diantaranya pemberantasan korupsi. Coba asta cita keempat, Pak. Nah, disinilah saya kira penyidik tipikor punya kewenangan, jaksa punya kewenangan, apalagi KPK dalam rangka pemberantasan tipikor seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Bagaimana publik dan terutama juga media tidak apatis dan tetap terlibat dalam mengawasi jalannya proses ini, Prof? Ya, makanya di sini nanti kita melihat bagaimana lihat perkembangan dari pelimpahan perkara ini. Bagaimana cerita dari suatu permasalahan ini. Bagaimana subjek hukum bisa melakukan tindakan seperti ini. Bagaimana pengawasan terhadap misalkan Kompolnas, pengawasan terhadap Komisi Kejaksaan kok bisa jebol seperti ini. Sejak kapan itu terjadi? Ini yang jadi menarik. Apakah ada kepentingan politik? Siapa yang menjadikan pemberi? Barangnya lewatnya mana? Membawanya bagaimana? Emasnya dari mana? Itu saya kira harus utuh nanti. Kita harus melihat suatu objek secara utuh. Nah, disitulah yang kita tunggu di dalam paparan-paparan baik oleh penyidik atau penuntut umum, Pak. Obstruction of justice yang sering muncul, Prof, dalam kasus-kasus kejahatan asal, misalnya korupsi, kemudian dalam kasus ini misalnya nanti diproses TPPU-nya juga, itu apa yang sering muncul dan bagaimana biasanya selama ini APH menangani terkait hal itu? Ya, obstruction of justice memang dimungkinkan. Siapa yang melakukan adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Kepentingan terhadap kasus yang bersangkutan. Bisa menghambat, bisa merusak, bisa melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya untuk suatu perkara itu tidak berjalan. Itu obstruction of justice. Nah, pertanyaannya kalau kita melihat kemarin kan putusan Mahkamah Konstitusi kan tindakannya obstruction yang material. Jadi susahnya di mana? Pemberiannya di mana? Kekacauannya di mana? Itu. Kalau memang tidak ada agak sulit karena sudah ada perubahan. Kalau dulu dapat, berarti luas sekali tindakan-tindakan yang mengarah pada obstruction of justice gampang sekali untuk masuk. Tapi sekarang agak suatu ada pembatasan. Ini yang menjadikan suatu titik balik dalam perkembangan dinamikum terhadap tindakan-tindakan untuk melakukan obstruction. Siapa? Ya bisa penyidik, bisa penuntut umum, bisa NGO, siapapun yang berkepentingan dalam seperti ini. Makanya kemarin kalau kita lihat Humas Polda kan menyatakan jangan sekali-sekali menghalangi. Itu bagian obstruction untuk memperingatkan, jangan sekali-sekali. Nah, di situ yang menjadikan, karena itu menjadikan nanti agak lama, Pak. Asas cepatnya nggak ketemu. Pembukaan sebagai bukti materialnya juga nggak ketemu. Ingat loh ya, dalam hal hukum pidana adalah mencari kebenaran material. Apa itu kebenaran material? Adalah kebenaran sebenarnya. Disitulah yang nanti kita dengarkan duitnya dari mana, dolarnya dari mana, emasnya dari apa, membawanya seperti apa, kapan ditempatkan. Nah, saya kira itu nanti akan diungkap di dalam suatu persidangan. Dan itu harusnya diungkapkan segera nggak sih, Prof, dasar penetapannya, konstruksi, 3 perkara yang disangkakan, asal-usul aset, kemudian alasan pelimpahan perkaranya, itu semua harus diumumkan segera agar spekulasi di publik ini tidak semakin liar begitu. Ya, idealnya seperti itu, Mbak. Idealnya seperti itu. Makanya kalau kita kemarin melihat tadi malam, kita tunggu-tunggu kok nggak ada ceritanya. Kan itu loh. Nggak ada ceritanya, nggak ada suatu cerita yang kita sebagai masyarakat ngerti. Bagaimana sih modusnya, bagaimana sih membawanya, bagaimana sih emasnya, usulnya dari mana, perusahaan apa, kapan. Nah, itu nggak ketemu. Ujung-ujung sudah digeledah dan sebagainya ditemukan barang bukti. Yang kemudian kita mendengar sudah dilimpahkan kepada PLT Bitsus. Ini yang nanti kita tunggu di dalam persidangan, dalam pembuatan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti jaksa penuntut umum bisa memberikan gambaran secara utuh tentang kasus dari emas, uang, dan sebagainya itu untuk menjadikan suatu cerita yang utuh. Karena dalam suatu dakwaan itu harus memberikan suatu cerita antara lokus dan tempus delictinya. Sebab kalau tidak ada suatu cerita, lokus dan tempus berpotensi menjadi obskur. Apa itu obskur? Adalah kabur. Baik, terakhir Prof. Hipnu, selama jadi Jampitsus dan juga Dirdik kan FA menangani kasus-kasus besar ya, total kerugian negara tercatat lebih besar dari 250 triliun, lebih dari 250 triliun. Menurut Anda apakah harus bagaimana cara melihat ataukah semua kasus-kasus besar yang pernah ditangani itu mana yang harus diaudit misalnya?
Ya, audit itu bagian suatu ilmu bantu. Kan, ilmu bantu yang disebut namanya audit forensik. Ilmu bantu untuk membantu penyidik, untuk membantu penuntut umum, untuk membantu hakim dalam menghitung. Jadi di sinilah saya kira nanti perhitungan-hitungan audit itu mempunyai nilai strategis. Apakah auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau tidak, diaudit ulang. Nah, itu. Ini juga pertanyaan. Karena dalam hal audit itu kita hanya menerima, Pak. Sejauh mana kebenarannya kita percaya pada hasil ahli audit. Nah, itu yang saya kira menjadikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan hukum bahwa secara kaitannya audit pun disumpah bahwa dia akan memberikan keterangan sebenarnya dan sebenarnya. Itu saya kira menjadikan suatu yang tersendiri, tapi di situ yang menjadikan titik poin. Karena dalam hal tindak pidana korupsi, betul Mbak, adalah bagaimana mengembalikan aset tindak pidana korupsi. Jadi kalau subjek orangnya nanti ada, tapi uangnya itu segera kembali pada negara sehingga bisa untuk melakukan tindakan-tindakan pembangunan. Orangnya nomor 2. Itu yang sekarang di dalam KUHP baru yang terkait dengan rehabilitatif, restoratif di dalam suatu pembangunan sekarang. Apalagi tindak pidana korupsi, bagaimana men-tracer aset untuk kembali pada negara. Ya, mungkin penyidik juga bisa pakai novelty yang dihasilkan oleh FA, Prof. Disertasinya tentang cara menyita dan melacak aset pencucian uang. Mungkin kunci-kuncinya ada di situ, ada di novelty yang dihasilkan oleh FA. Tapi terakhir satu lagi, Prof. Hipnu. Kasus Jampitsus ini kan menunjukkan dugaan korupsi justru terjadi di jantungnya lembaga penegak hukum, jantungnya APH. Seberapa besar dampak kasus ini terjadi terhadap persepsi korupsi dan kepercayaan publik? Kalau tadi Pak Saud sudah menyampaikan CPI Indonesia itu turun menjadi 34 dan peringkat kita merosot ke 109. Ya. Ini akan menjadi titik poin, Mbak. Kalau ini diungkap dengan betul, saya kira persepsi korupsi kita akan naik. Tapi kalau ini dijadikan tengah-tengah, apalagi tadi Pak Saud mengatakan tarik-menarik, saling menutup, itu menjadi hancur lagi kita. Itulah yang menjadikan tantangan kita bagi penegak hukum, siapapun masyarakat, untuk membantu bagaimana ini secara betul-betul objektif sehingga bisa membuka tabir. Sehingga nilai IPK kita terhadap korupsi itu bisa naik terus. Karena kita turun terus. Kenapa? Karena saling mengunci tadi. Karena saling menutup tadi. Nah, disitulah tantangan kita sebagai penegak hukum, sebagai penterjemah asta cita Presiden pemberantasan korupsi harus bahu-membahu untuk meningkatkan cerita anti korupsi di tingkat dunia. Baik, kita terus kawal berjalannya kasus ini. Prof. Hipnu, terima kasih banyak atas insight Anda untuk NTV Prime. Hari ini sehat selalu, Prof. Pemirsa, penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka dan pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan Agung menjadi ujian besar bagi independensi penegakan hukum. Transparansi, pengawasan, dan pembuktian yang terang menjadi kunci agar perkara ini tidak menyisakan konflik kepentingan dan keraguan publik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.